Setelah 3 tahun yang lalu mencoba menghidupkan kembali motor 250 cc 4 silinder yang pernah berjaya di tahun 80-an dalam bentuk Kawasaki Ninja ZX25R, kini Kawasaki lagi dan lagi mencoba menghidupkan kembali motor-motor eksotis dari tahun 80 sampai 90-an. Dan kali ini adalah motor di kelas 400 cc 4 silinder yang berwujud Kawasaki Ninja ZX4R. Pada awal Februari 2023 ini, saya benar-benar kaget dan gak nyangka banget. Karena awalnya, saya kira tuh konten-konten tentang ZX4R hanyalah sebuah kreativitas konten kreator belaka, agar konten mereka rame. Seperti misalkan rumor all new CBR 250RR 4 silinder lah, Yamaha R25 4 silinder lah, dan lainnya lagi. Namun ternyata saya salah. Dan setelah saya usut lagi, ternyata motor ini pertama kali diperkenalkan di Amerika. Saya kira motor ini bakal memulai debut barunya itu di Jepang. Untuk harga, Kawasaki membandrol ZX4RR ini seharga 140-150 jutaan di Thailand, Amerika, dan Filipina. Awalnya, perkiraan saya, harga ZX4RR di Indonesia itu ada di sekitaran 250 jutaan. Nah, bener aja kan? Ternyata ZX4RR ini dijual dengan harga 240 juta. Gak beda jauh tebakan saya. Dan ternyata untuk saat ini, Kawasaki Indonesia menyediakan ZX4RR dalam keadaan terbatas aja, yaitu hanya berkisar 40 unit. Saya jadi khawatir nih, kalau misalkan nanti kuota ZX4RR gak ditambah-tambah lagi, yang ada nanti harga barunya bakalan naik drastis jadi 300 jutaan kalau udah nyampe tangan konsumen. Soalnya kan di satu sisi, ini adalah motor yang belum punya rival di zaman modern. Dan sekaligus hitung-hitung nostalgia dengan mesin 400 cc 4 silinder. By the way, kenapa bisa sampai jauh banget perbandingan harganya dengan Amerika? Karena tahu sendirilah ya, gimana gedenya pajak barang mewah di Indonesia. Untungnya aja harganya gak sampai 300 juta. Karena kalau sampai 300 jutaan, orang-orang jelas bakal lebih milih ZX6R aja sekalian. Karena tenaganya 80% lebih besar dibanding ZX4RR. Walaupun secara fitur sih ya ZX6R gak punya speedometer digital full color TFT, circuit mode sama reading mode kayak di ZX4RR sama ZX25RR. Kalau ngomongin fitur dan teknologi, motor ini juga sama persis kayak ZX25RR. Bener-bener gak ada bedanya lagi. Kayak misalkan udah ada quick shifter, traction control, power mode, reading mode, shock depan upside down, rem depan radial, lampu full digital, ram air intake, dan lainnya lagi. Oke, ngomongin mesin, motor yang satu ini menggunakan mesin 4 tak, 4 silinder berkapasitas 399 cc, DOHC 16 katup berpendingin cairan, 6 speed yang powernya tembus 80 horsepower, dan torsi sebesar 37 Nm. Kalau dilihat-lihat, ZX4RR ini desainnya bener-bener 99,9% mirip banget sama ZX25R. Kalau untuk ZX6R kan walaupun basis desainnya sama dengan ZX25R, tapi di bagian lampu depan dan ram air intake-nya dibikin agak tinggi dan lebih gede kelihatannya. Begitupun dengan dimensi keseluruhannya. Mungkin karena dia kapasitas mesinnya udah 600 cc. Terus velg juga beda, firing juga agak beda dikit. Nah, kalau untuk ZX4RR ini justru bener-bener mirip banget. Dan jika biasanya motor-motor ber-cc kecil itu nyomot dari desain moge atau kelas yang di atasnya, kalau ini kebalikannya.
Yang 400 cc-nya malah nyontek desain 250 cc-nya. Tapi kalau ini mah namanya bukan nyontek lagi, tapi ngejiplak. Perbedaan look dari kedua motor tersebut cuman ada di rem depannya doang yang pakai double disc brake tipe radial untuk ZX4RR. Untuk kaki-kakinya, di luar double disc brake tadi juga bener-bener mirip banget. Kayaknya kedepannya bakalan makin banyak banget nih user ZX25R yang modif rem depan double disc brake. Terus sekalian pasang stiker ZX4RR. Terus masuk ke parkiran moge deh. Dan kalau ditanya satpam, tinggal ngaku aja kalau itu ZX4RR. Tapi karena selisih cc-nya hampir 2 kali lipat, kayaknya sih kalau dilihat dan komparasi secara langsung, bakalan kelihatan perbedaannya. ZX4RR pastinya bakalan kelihatan agak gede dikit, walaupun dikit doang. Untuk livery juga gak ada bedanya sama sekali dengan ZX25RR. Sama-sama pakai livery KRT berwarna lime green. Jadi gimana? Menurut kalian, worth it gak sih beli ZX4RR? Soalnya banyak banget yang bilang kalau uang 240 juta itu kurang worth it untuk motor 400cc 4 silinder modern. Walaupun ya mahal itu relatif, tapi itulah respon para antusias otomotif. Jadi, segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.